Salam saudara dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 4 hari bulan Oktober 2023 dan renungan kita diambil daripada Yakobus pasal 4 ayat 5 sampai 10. Ya, saya bacakan di sini ya, Yakobus pasal 4 ayat 5 sampai 10. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan meretaplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi di dalam petikan ini, di dalam bacaan-pembacaan tadi, kita mengambil ayat 7 sebagai ayat dasar kita dalam renungan pada hari ini. Ya, dikatakan di situ bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Apakah maksud tunduk itu? Adakah cuma kita menundukkan kepala kepada Allah atau macam mana? Nah, itu kita kena belajar di sini, kita kena bahas betul-betul, kita kena selidik betul-betul. Sebenarnya perkataan tunduk itu di dalam bahasa aslinya dipanggil hupotasso. Bahasa Yunaninya dipanggil hupotasso. Hupotasso ini membawa maksud menyerahkan diri, membiarkan diri kita ini dikuasai. Nah, itu maksud hupotasso, menyerahkan diri. Jadi artinya dalam ayat itu, serahkanlah dirimu ataupun hidupmu ataupun roh, jiwa, tubuhmu kepada Allah ataupun Yahweh dan lawanlah iblis. Nah, maksudnya kalau kita buat terjemahan bebas sudah pasti seperti itu sebenarnya. Ya. Tunduk bermakna menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Yahweh itu sendiri. Oke. Kemudian dalam hal yang keduanya yaitu lawanlah iblis. Kita mau berlawan seperti orang bertinju seperti itu, bukan. Tapi ini melibatkan roh, jiwa dan tubuh kita. Apabila melibatkan roh, jiwa dan tubuh, maka itu melibatkan akal budi dan pikiran kita. Ya. Apabila ia melibatkan akal budi dan pikiran kita, bermakna ada gangguan. Biasanya ada gangguan di dalam pemikiran kita itu. Dan pemikiran kita itu senang. Ya, senang diganggu sebab iblis ini dia sejenis roh, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada kuasa. Sebab dia ini berasal daripada surga juga. Dia berasal daripada surga. Dia ini kumpulan Lucifer. Ya.
Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sedang diserang? Biasanya ada pikiran-pikiran yang akan masuk dalam pemikiran kita mengingatkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan kalau kita layan pemikiran kita, ingatan kita itu, kenangan kita itu, dia akan membawa kita kepada suatu pemikiran yang jauh lebih bahaya di dalam hal rohani kita. Sama ada itu memikirkan hal-hal percabulan dulu, ataupun hal-hal yang kita buat mencuri, ataupun melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, seperti itu. Kita ingat seseorang itu dan kita merasa benci, ingat segala sesuatu yang dilakukannya kepada kita, ataupun kita sedang merancang sesuatu yang tidak baik kepada orang itu adalah serangan daripada roh jahat. Tujuan dia adalah memisahkan sebenarnya kita kepada kemuliaan Yahweh sendiri. Jadi bagaimana cara kita mengatasi ini? Kita harus tunduk kepada Allah, menyerahkan seluruh akal budi pemikiran kita kepada Yahweh itu sendiri, Allah itu sendiri. Bagaimana fokus? Ya, bagaimana fokus? Kita fokus kepada Yahweh itu sendiri. Kita fokus kepada Logos. Kita membaca firman Tuhan dan kita mengambil masa ya setiap waktu. Setiap hari kita ambil masa untuk berkomunikasi dengan Yahweh itu sendiri, dengan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, apa yang terjadi apabila kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, yaitu kita mengambil masa, mungkin kalau waktu subuh kita ambil masa 1 atau 2 jam untuk berdoa. Berdoa di situ bukan sekadar meminta, tetapi menyembah menyembah Yahweh itu. Kenapa kita harus menyembah waktu subuh? Ya, lepas bangun daripada tidur. So biasanya masa kita tidur itu kita tidak sadar, dan roh akan menguasai, masuk ke dalam pikiran kita. Sebab itu kita akan termimpi sesuatu yang macam-macam lah. Jadi apa harus kita buat? Kita bangun, kita datang ke hadirat Yahweh sendiri, kemuliaan Elohim itu sendiri, dan kita memuji. Biasanya kalau kita berada di situ, Roh Kudus itu sendiri akan memimpin kita untuk menyembah anak domba Allah itu. Siapa anak domba Allah? Yesus Kristus, yang diutus oleh Yahweh itu sendiri untuk menyatakan jalan menuju ke surga dan mengajar kita bagaimana cara kita untuk menyembah kemuliaan, keagungan Yahweh itu melalui Yesus. Nah, pada waktu itu pikiran kita akan melayang ke sana, melayang ke sini, kan? Apabila kita ada pikiran seperti itu, artinya iblis itu dia sudah menguasai seluruh pemikiran kita. Dan caranya adalah fokus kepada Yahweh. Biasanya kalau saya pengalaman secara pribadi adalah kita fokus kepada Yesus dan kita katakan, di dalam nama Yesus ada kuasa. Kita ulang-ulang itu, kita fokus kepada diri kita sendiri, kita fokus kepada pusat pemikiran kita, dan kita katakan di dalam nama Yesus ada kuasa. Ya, perkataan itu bukan keluar saja daripada mulut kita, tapi di dalam hati kita, dari dalam hati kita. Pada mulanya ianya ada gangguan, ada kesukaran. Tapi kalau kita terus fokus, nama Yesus itu ada kuasa, dan akhirnya kita dapat rasakan iblis akan keluar daripada pikiran kita, daripada tubuh kita, dan kita terus untuk mengatakan di dalam nama Yesus ada kuasa.
ataupun kuasa dan darah Yesus menguasai aku. Kuasa dan darah Yesus menguasai aku. Tumpukan sepenuhnya di situ. Jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan. Dan akhirnya iblis akan lari daripada kita. Seperti itu, saudaraku. Ya, jadi itulah cara kita melawan iblis. Jangan peduli kepada pikiran yang dia bawa masuk di dalam pikiran kita, dalam otak kita. Oke, saya mau jelaskan lagi di sini. Saya sudah jelaskan dalam video saya sebelumnya bahwa kita ini terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh kita biasanya ada di kawasan dada kita ini. Kita tidak sadarlah, kita tidak nampak. Tapi bagi mereka yang selalu berdoa dan dekat dengan Yahweh itu sendiri, kita dapat rasakan bahwa ada perasaan sesuatu yang kita rasa di bagian dada kita. Sementara jiwa kita itu ada di kepala kita ini, terutama sekali kawasan memori kita di sini, di subconscious kita ini. Dan pemikiran kita itu ada di sebelah sini. Ya. Nah, kalau kita boleh tumpuhkan sepenuhnya itu, fokuskan di situ, masa kita dalam penyembahan Yahweh itu sendiri, percayalah, iblis akan lari daripada kita. Ya. Jadi itulah rumusannya. Melawan iblis adalah melawan iblis itu artinya kita fokus pemikiran kita kepada kemuliaan Yahweh di surga melalui Yesus Kristus. Kita sembah Yesus. Sebab nama Yesus itu bukan diambil daripada dunia. Nama Yesus itu dianugerahkan dari surga. Dan nama itu mempunyai kuasa yang luar biasa dari tahta kerajaan Allah. Jadi itulah saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati kita dan mencurahkan kasih anugerahnya kepada kita. Jangan lupa share lah ya renungan ini kepada kawan-kawan agar kawan-kawan lain juga akan diberkati. Ya, kalau rasa diberkati maka silalah like ataupun subscribe ya renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.